Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Pasti luar biasa baik ya. Kak Lastri berharap adik-adik sukacita hari ini, sehat dan luar biasa baik. Karena kita hari ini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita juga akan mendengarkan cerita dari kakak Layan hari ini. Nah adik-adik, Kakak mau nanya nih, seperti biasa, udah dipersiapkan belum? Alkitab, Kidung Ceria, dan juga persembahan adik-adik? Sudah? Kalau sudah, Kak Lastri anjungkan jempol. Berarti adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Jangan bersedih ya, walaupun kita masih beribadah secara daring, kita harus tetap sukacita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, seperti biasa, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Mari adik-adik persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, mari kita buka Kidung Ceria kita nomor 149. Kidung Ceria nomor 149 dengan judul Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Kita menyanyikan ayat 1 saja tapi sebanyak 2 kali ya adik-adik. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita bernyanyi bersama-sama sambil bangkit berdiri. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak Layan. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu terhadap setiap kami, walaupun kami saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami Tuhan tidak menghilangkan rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama kakak Layan dan juga teman-teman kami di IMPA Tuhan. Bapa, kami ingin mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa menjalankan atau mengikuti ibadah IHMP pada pagi hari ini, dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan melalui kakak Layan. Tuhan kiranya berkati kami, urapi kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami juga dapat melakukan firman-Mu itu dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan
tangan pimpinan Tuhan. Bapa, jauhkanlah suara-suara yang dapat mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat konsentrasi dan fokus dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati juga kakak layan yang akan membawakan firman. Biarlah Tuhan mengurapi kakak layan agar dapat menyampaikan firman dengan baik kepada kami, adik-adik layan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau baca Alkitab dulu sambil bangkit berdiri ya. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran 19. Kita mau baca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 sambil bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ya. Di bawah judul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Terpujilah Tuhan, haleluya. Silahkan duduk kembali. Nah, adik-adik, seperti bacaan yang udah kita baca tadi dari Alkitab, yaitu ceritanya tentang Tuhan yang menampakkan diri di Gunung Sinai. Jadi, waktu bangsa Israel telah melakukan perjalanan yang sangat panjang, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Di sana mereka beristirahat, mereka membangun kemah untuk tempat mereka beristirahat. Nah, sementara itu, Musa naik ke atas gunung untuk menemui Tuhan. Di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, ketika Musa tiba di Gunung Sinai dan berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mau berfirman ya adik-adik, mau memberikan perintah untuk bangsa Israel melalui Musa. Nah, Tuhan menyampaikannya kepada Musa agar Musa dapat menyampaikannya lagi kepada bangsa Israel. Nah, di sana pesan Tuhan yang diberikan Tuhan adalah Tuhan mau bangsa Israel untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tuhan mau agar bangsa Israel membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama kita. Maksudnya itu adalah Tuhan mau agar bangsa Israel taat dengan peraturan dan menjalankan perintah dari Tuhan. Tuhan tahu adik-adik bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu artinya sebentar taat, nanti mau melakukan perintah Tuhan, mau beribadah, tapi nanti kemudian melanggar peraturan lagi, nanti taat lagi, lalu melanggar lagi. Seperti itu ya adik-adik. Nah, walaupun bangsa Israel itu tegar tengkuk yang seperti Kalina jelaskan tadi itu, tapi Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan selalu menyertai dan memelihara bangsa Israel. Nah, sama ya adik-adik seperti kita.
Tuhan sangat sayang kepada kita. Nah, maka dari itu kita juga harus mau selalu taat dengan perintah Tuhan. Kita mau membaca Alkitab, mau rajin untuk berdoa, berbuat baik kepada sesama, mau dengar-dengaran kata mama papa. Misalkan kita dinasehati oleh orang tua atau mama papa kita harus dengarkan. Jangan ketika dinasihati kita sudah jawab-jawab duluan. Nah, itu perbuatan yang tidak baik ya adik-adik. Kalau misalkan dinasehatin sama orang tua, kita dengarkan. Karena orang tua menasehati kita, artinya orang tua mau agar kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, ketika kita berbuat salah, kita harus mau meminta maaf. Kita juga nggak boleh terus-terusan berantem sama kakak atau adik atau abang kita ya. Maka dari itu Tuhan mau agar kita menjadi anak-anak yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kita harus mau beribadah dengan sungguh-sungguh, begitu juga dengan sekolah. Dan ketika kita beribadah, kita harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh, walaupun melalui YouTube. Nah, tapi kita harus tetap perhatikan baik-baik ya adik-adik. Misalkan ketika tiba saatnya untuk bernyanyi, kita harus ikut. Misalkan disuruh berdiri, kita harus berdiri. Ketika ada melakukan gerakan, kita harus melakukan gerakan. Ketika berdoa, kita harus melakukan berdoa dengan sikap berdoa yang baik, yaitu dilipat tangannya, ditutup matanya, dan berdoa bersama-sama dengan baik. Begitu juga ketika mendengarkan cerita firman Tuhan, semuanya pasti duduk yang baik, duduk tenang, mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Layan, duduk dengan manis. Kakak yakin kok pasti semua adik-adik di rumah pasti melakukan semua itu dengan baik ya. Nah, adik-adik, walaupun masih pandemi seperti saat ini ya, walaupun masih ada virus, kita harus tetap bersyukur bisa dapat menjalankan aktivitas kita itu tadi ya, masih bisa melakukan berbagai aktivitas yang biasanya kita lakukan. Nah, caranya bersyukur itu bukan hanya berdoa, kita bersyukur juga tetap dengan berdoa, tapi yaitu caranya satu lagi itu dengan taat yang udah Kakak Lina sampaikan tadi ya, yaitu dengan mau melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sebagai anak-anak yang sudah disayangi oleh Tuhan, yang selalu diberkati oleh Tuhan, pasti kita mau ya melakukannya. Nah, adik-adik, kita sudah diingatkan, sudah diajarkan untuk menjadi anak-anak yang mau taat oleh perintah Tuhan. Jadi marilah kita menjadi anak-anak yang mau taat dengan perintah Tuhan. Sekian cerita dari kakak. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas kembali. Shalom. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ingat, firman yang sudah kita dengar tadi jangan hanya didengar saja, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membawa terang bagi sekitar kita. Mari adik-adik, kita buka kidung ceria kita dari nomor 269 dengan judul Tinggallah dalam Yesus. Kidung ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus. Kita akan nyanyikan ayat 1 saja. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita nyanyikan bersama-sama sambil mengumpulkan persembahan. Belajarlah firman Tuhan.
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekian ibadah kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beraktivitas kembali.